kesimpulannya bahwa pernyataan dosen itu 20 menit benar, padahal tadi kan di hitung-hitungan itu 19 menit. Nah, inilah statistiknya. Jadi gini, dalam penelitian itu, dalam suatu riset ya, riset itu kebenarannya adalah relatif ya, tidak kebenaran mutlak. Artinya apa? Kan mendekati 20 menit ya, meskipun faktanya itu 19 menit. Nah, oleh karena itu pernyataan dosen itu dikatakan benar ya, bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab suatu soal statistik mahasiswa itu 20 menit ya. Nah, dalam penelitian ada alfa 5% ya. Apa makna alfa 5%? Ada yang 10%, ada yang 5%. 5% itu tingkat kesalahan yang boleh ditolerir ya, atau boleh ditoleransi ya. Jadi 6 orang berarti 5 orang rata-rata ya, berapa itu rata-rata, 5 orang lebih rata-rata itu 20 menit ya. Ini kan sampelnya 6. Nah, ini untuk poin apa tadi, hipotesis rata-rata satu sampel selesai ya. Ini poin pertama berarti. Oke, next selanjutnya adalah yang kedua, hipotesis beda 2 rata-rata atau hipotesis selisih 2 rata-rata. Ini bagus dulu. Yang ini ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang kedua tadi, hipotesis beda 2 atau selisih 2 ya, beda 2 rata-rata. Ada 2 grup ya, grup sampel. Jadi misalkan sampel A sebanyak 30 orang, sampel B misalkan 28 orang, itu namanya ini hipotesis beda 2 rata-rata itu dipakai ya untuk jenis penelitian, jenis riset eksperimen ya. Faktanya sebenarnya nggak ada eksperimen ke manusia, itu namanya quasi ya, quasi eksperimen atau eksperimentisme ya. Nah, ini sering dipakai di uji ANOVA ya, ANOVA one way ANOVA bisa ya. Nah, hipotesis beda 2 rata-rata dipakai untuk penelitian eksperimen. Misalkan ingin mengetahui hasil belajar siswa kelas 2 kelas ya, misal kelas berapa, kelas 10 SMA ya misalkan, itu nanti ada pembandingnya ya, karena beda 2 selisih ada kelas pembanding, dinamakan kelas kontrol. Kelas yang diteliti namanya kelas X, eksperimen dengan perlakuan biasanya ya. Ini untuk lebih efektifnya langsung saya buat formulanya ya untuk jenis hipotesis beda 2 rata-rata, yaitu Z sama dengan, ini untuk sampel besar, Z sama dengan X bar 1 min X bar 2 min D0 ya, selisihnya dibagi akar sigma 1 kuadrat per N1 ya, tambah sigma 2 kuadrat per N2. Z dipakai untuk yang ketika E-nya lebih dari atau sama dengan 30 ya sampelnya ya. Artinya untuk yang
Kalau UJT sama, UJT itu sama, rumusnya sama, yang berubah Z diganti T ya, karena apa gunanya Z? Gunanya T itu untuk membandingkan dengan T tabel atau Z tabel, tergantung sampelnya. Kalau sampelnya kecil Pak, sampelnya cuma 28, dia pakainya T UJT ya, nanti cocokkan dengan T tabel ya, setuju tes ya. Terus ini dengan catatan simpangan bakunya sudah diketahui ya, simpangan baku sudah diketahui. Nah, kalau simpangan bakunya tidak diketahui, maka rumusnya Z sama dengan X bar 1 min X bar 2 kurangi dengan dibagi per akar ya, berarti ya, akar simpangan, ada nulis simpangan gabungan dan SP ya, misalnya SP kuadrat dikalikan berarti 1 ya, 1 per N1 ditambah 1 per N2 ini ya. Jadi kalau yang ini simpangan baku sudah diketahui maksudnya ya, yang ini simpangan baku tidak diketahui ya, belum diketahui ya. N lebih besar, lebih dari atau sama dengan 30. Nah, untuk yang simpangan gabungannya ini mencari, yaitu mencari SP nya, SP kuadrat sama dengan, di mana ya, di mana SP kuadrat sama dengan N 1 min 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikalikan S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 ya, mencari apa namanya, varian namanya ya, varian simpangan kuadrat atau varian simpangan gabungan ya, min 2. Agar lebih jelas, lebih paham, kita langsung ke studi kasus, ke praktek lah, contoh kasus ya. Tolong perhatikan seperti biasa, perhatikan baik-baik ya. Saya akan mendiktekan contoh studi kasusnya untuk yang jenis penelitian, jenis hipotesis BG2 rata. Ini ya, catatan penting, sering dipakai untuk penelitian eksperimen ya, untuk menguji uji beda, apakah kelas A misalkan grup A lebih baik dari grup B misalkan, atau sebaliknya ya. Ini contoh studi kasusnya, tolong diperhatikan, boleh dicatat ya. Perkuliahan dilaksanakan di 2 kelas ya, atau saya ulangi lagi, kegiatan perkuliahan dilaksanakan di 2 kelas ya. Kelas pertama, katakanlah kelas A ya, kelas eksperimen, berarti kelas pertama diikuti oleh 16 mahasiswa ya. Jadi kegiatan perkuliahan statistik dilaksanakan di 2 kelas. Kelas pertama atau kelas A diikuti oleh 16 mahasiswa dengan metode pembelajaran, dengan metode mengajar menggunakan RME ya. RME itu jenis metode Realistic Mathematics Education ya, RME. Dan kelas B atau kelas kedua, kelas kontrol, berarti diikuti oleh 13 mahasiswa dengan menggunakan metode
pembelajaran konvensional ya. Saya ulang lagi, kegiatan perkuliahan statistik dilaksanakan di 2 kelas. Kelas pertama atau kelas A diikuti oleh 16 mahasiswa dengan menggunakan metode mengajar realistic mathematics education ya, RME, singkat aja RME ya, metode RME, realistic mathematics education ya. Dan kelas B atau kelas kedua yaitu kelas kontrol diikuti oleh 13 mahasiswa dengan metode mengajar konvensional ya. Setelah akhir semester dilakukan tes, dilakukan ujian di 2 kelas tersebut dengan tentunya dengan soal yang sama ya. Ini untuk menguji dengan soal yang sama. Ternyata setelah dilaksanakan ujian diperoleh rata-rata nilai untuk kelas A, kelas pertama itu rata-rata nilainya 85 ya, dengan simpangan bakunya 4. Sementara kelas kedua, kelas B itu nilai rata-rata ujiannya itu 81 ya, dengan simpangan bakunya 5 ya. Gunakan signifikansi atau tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan alfa 5% ya. Alfa 5%, signifikansinya berarti 95%, alfa 5% dan asumsikan bahwa sampel berdistribusi normal, data berdistribusi normal dan variannya sama ya, ragamnya sama, variansinya sama atau mungkin ya. Sekali lagi saya ulangi dari awal sampai akhir contoh soalnya ya. Kegiatan perkuliahan statistik diikuti kegiatan perkuliahan statistik dilakukan di 2 kelas ya, dilaksanakan 2 kelas. Kelas pertama diikuti oleh 16 mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran realistic mathematics education ya. Kemudian kelas kedua ya diikuti oleh 13 mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional ya. Pada akhir semester dilakukan ujian ya, ujian akhir semester tentunya dengan soal yang sama ya. Setelah dilakukan ujian ternyata diperoleh nilai rata-rata ya, nilai rata-rata ujiannya itu untuk kelas pertama, kelas A itu 85 dengan simpangan baku 4 dan kelas kedua, kelas kontrol, kelas B itu memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5 dengan menggunakan signifikansi atau tingkat keyakinan kepercayaan 95% berarti alfa 5% dan diasumsikan data atau sampel berdistribusi normal dan variansinya homogen atau sama ya. Ujilah hipotesisnya ya. Ujilah hipotesis apakah ya, ujilah hipotesis apakah kelas A dengan metode RM ini lebih baik ya, atau sama ya, sama aja dengan kelas yang menggunakan metode konvensional di kelas B ya. Langsung kita jawab ya Mbak Nas ya untuk poin kedua. Ini diketahui dulu ya, diketahui nomor 2 ya, diketahui tadi N kelas pertama taruhlah berarti N1 ya, sampelnya N1 sama dengan berapa? 16 mahasiswa ya, peserta. N2 berapa?
13. Terus nilai rata-rata X bar berarti ya, X bar. Kelas pertama X1 berapa? X bar 1 85. Sementara X bar 2 sama dengan berapa? 81. Simpangan dapur untuk kelas pertama berapa? Simpangan dapur pertama 4 ya. Sementara simpangan dapur untuk kelas kedua 5. Signifikansi berapa tadi? Signifikansinya ya, signifikansi kita singkatnya sig. Kalau 95%, kalau 95% berarti alfanya berapa? Alfa, sig, alfa. Kita notasikan aja. Artinya kalau ada simbol notasi sig titik alfa sama dengan 5%, artinya tingkat keyakinannya 95% ya. Uji hipotesis ya, variannya sama, diasumsikan sampel normal gitu ya. Ditanya ujilah hipotesis ya, hipotesisnya ujilah hipotesis apakah gitu ya, apakah kelas ya, kelas A ya, kelas A sama ya, sama dengan kelas B ya, hasil belajarnya ya, hasil belajar statistik, hasil ujiannya ya, hasil belajarnya ya, hasil belajar statistiknya gitu ya, statistiknya ya. Jawab ya, jawab. Jadi berarti gunakan perhatikan ya, masing-masing grup, masing-masing kelas itu sampelnya 16, 13. Ini kan ada 2 grup ya, jadi 2 sampel independen ya, 16, 13. Berarti kurang dari 30, maka gunakan T ya, ini ya, pakai ini gunakan T ya. Karena ini tidak diketahui, maka pakai ini ya. T sama dengan X bar 1 min X bar 2 ya, min D0 ini maka saja dibagi akar simpangan gabungan kuadrat ya, dikalikan 1 per N1 plus 1 per N2 ya. Ini namanya hitung ya, nilai statistik. Ini dihapus dulu. Seperti biasa untuk menjawab hipotesis, kita buat rumusannya ya, membuat rumusan hipotesis ya. Berarti H0 ya, H0 seperti biasa H0 berarti mu1 min mu2 sama dengan 0 ya, sama dengan atau dia sama saja atau tidak ada perbedaan namanya. Kayak gini loh, ujilah hipotesis apakah kelas A sama dengan kelas B hasil belajarnya, atau apakah ada perbedaan, boleh ya, apakah terdapat perbedaan ya hasil belajar. Kita baca bahasa yang enak, kita baca ujilah hipotesis ya, apakah terdapat perbedaan ya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar ya, hasil belajar apa tadi mata kuliah apa, statistik ya, antara gitu ya, antara kelas A dengan
kelas, ini namanya rumusan ya, rumusan masalah kalau dalam tulis seperti skripsi atau tesis ya. Kemudian H0, ini rumusan H0, mu 1 min mu 2 sama dengan 0, berarti alternatifnya pihak alternatifnya mu 1 min mu 2 tidak sama dengan 0. Ini namanya langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua, menentukan nilai kritis. Kalau ininya uji sama dengan, ya perlu perhatikan, kita tidak menguji beda dalam arti kalau apakah kalau di pertanyaannya apakah kelas A lebih baik dari kelas B, baru namanya uji satu pihak ya. Kalau di rumusan masalahnya adalah apakah kelas A lebih baik dengan kelas B, baru pakai uji satu pihak, baik pihak kanan pihak kiri. Tapi kalau apakah terdapat perbedaan, berarti uji dua pihak tetap ya, gunakan uji dua pihak. Nah ini untuk menentukan nilai kritis, buat kurva normal ya, dua sini ya, ini berarti simbol negatif, ini positif ya. Ini namanya daerah H0, daerah penolakan, ini daerah penolakan ya, nilai kritisnya dengan menggunakan signifikansi ya, signifikansi 90%, tingkat kepercayaan 90%, berarti alfanya 5%, alfa 5%. Ini berarti alfa per 2, karena dua pihak dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Nah, signifikansi dan degree of freedom ya, degree of freedom kalau pihak kiri berarti negatif, pihak kanan positif, kita nanti aja. Degree of freedomnya sama dengan ini berapa? N1 sama dengan N1 min N2 ya, min 2, karena ada dua grup ya. Artinya berapa degree of freedom, sama dengan 16 per 13 dikurangi 2 tuh 27 ya. Cari, kita tentukan di sini ya, di nilai diskusi T ya, berarti 27 degree freedomnya hasilnya 2,052 ya. Ini uji dua pihak ya, sama dengan, maka T tabel ya, T tabel itu menentukan nilai kritis sama T tabel, maka T tabel sama dengan 2,052. Ini nilai T tabelnya ya. Berarti langkah 2 selesai ya. Jadi seperti biasa cara mencari tabel ya, saya udah gambarkan tadi di yang kasus pertama. Tarik ya dari degree of freedom, tarik ke bawah sampai angka 27, kemudian signifikansinya 0,025, berarti pihak dua sisi ya, ke bawah ya, hasilnya sekian 2,052. Ini langkah kedua. Sementara langkah ketiga ya, langkah ketiga itu biar enggak ini, ini dulu ya. Berarti langkah ketiga menentukan nilai uji statistik ya, T sama dengan T hit ya, di sini T hit ini sama dengan X bar 1
X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar SP gabungan ya. SP gabungan kita mencari sama dengan 1N1 plus 1N2. Sebelum menjawab ini kita cari dulu nilai SP nya ya. Berarti mencari SP gabungannya adalah 5 SP gabungan kuadrat sama dengan N1 plus min 1 dikalikan simpangan 1 kuadrat plus N2 min 1 dikalikan simpangan 1 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Kita hapus yang ini dulu ya. Berarti SP dari sini ya ke sini SP kuadrat sama dengan, jadi N1 nya berapa? 16 ya. 16 min 1 dikalikan simpangan baku pertama 4 kuadrat ya, ditambah N2 dari berapa? 13 dikurangi 1 simpangan baku untuk kelas kedua berapa? 5 kuadrat dibagi N1 dari 16 plus N2 nya ialah berapa? 13 dikurangi 2 ya, sama dengan 15 min 1 15 ya, 15 kalikan 16 plus 12 kalikan 25 per 27 sama dengan berapa itu? Ini kalkulator ya. Sama dengan ini kalikan ini tambah 12 25 sama dengan 540 ya, dibagi 2 tuh 7, sehingga simpangan gabungan kuadratnya berapa? 20 ya. Di sini kita masukkan ya, T hitung ya, T hit sama dengan X bar 1 min X bar 2 kali T0 min per SP 2 kuadrat kalikan 1 min plus 1N2 sama dengan berapa? T hitungnya X bar 1 nya 6 rata-rata ya, tadi 85 ya, nilai rata-ratanya 85 dikurangi nilai rata kelas kedua 81, ini 0 ya, masih ditekan 0 sama dengan akar kita masukkan ya, udah ketahui ini SP nya, SP gabungan ya, sama dengan berapa ini? 20 dikalikan 1 per 16 plus 1 per 13 ya, sama dengan hitungnya berapa? Dihitung sama dengan 581 4 ya, 4 per 20 per 16 plus 20 per 13, artinya ini 20 per 16 kalikan tambah 20 per 13 di akar ya. Saya nggak bawa kalkulator, silakan kalian hitung kalkulator berapa. 20 kalikan 20 per 16 ditambah 20 per 13 hasilnya berapa di akar ya. Hasilnya berapa? 1,640 ya. Berapa?
4 dibagi 1,640 hasilnya 2,395 ya. Silakan jumpa kalkulator, pasti hasil sama ya segini ya. Berarti T hitung ya, nilai statisnya sudah kita ulangi langkah ke-3. Langkah pertama rumusan, langkah kedua menentukan nilai kritis ya, daerah kritis atau dikatakan nilai T tabelnya. Langkah ketiga nilai uji statistiknya ya, atau T hitungnya. Berarti yang keempat keputusan, ambil keputusan. Karena ya seperti biasa, karena T hitung ini 2,395 dengan T tabel 2,052 besaran T hitung ya, berarti karena T hitung lebih besar ya, daripada T tabel, apa keputusannya? Maka H0 ditolak. Nah itu ya, ini ya artinya ini menolak H0. Ingat kalau T hitung lebih besar ya, kalau nilai statistik, nilai uji statistik T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai kritis, maka harus menolak H0 ya. Kita notasikan aja nih, H0 ditolak, silang ya. Apa artinya? Ini diterima ya, sebaliknya. Berarti kalau HA diterima ya, H0 ditolak berarti HA diterima. Apa bunyinya ini? Artinya tidak sama dengan ya, tidak sama dengan. Kalau ini kan sama saja, tidak ada perbedaan, ini tidak sama, berarti berbeda ya. Berarti terdapat perbedaan ya. Nah ini kita simpulkan di mana, ini langkah keempat. Di langkah keempat, langkah terakhir kita tulis di atas saja ya, di sini nih. Oleh karena itu di langkah pertama, ini sebagai langkah pertama lah, taruh sini. Ini langkah terakhir. Oleh karena itu sehingga ya, oleh karena itu sesuai tadi rumusannya, oleh karena itu terdapat ya, terdapat perbedaan hasil belajar kelas yang menggunakan metode RME, saya singkat aja ya, Realistic Mathematics Education, dengan berarti kelas apa, kelas A ya, dengan kelas yang menggunakan metode pembelajaran, metode mengajar konvensional. Nih kesimpulannya atau interpretasinya langkah ke-5 berarti ya. Tuh 2, 3, 4 ya. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Selesai ya. Sekian sampai di sini dulu. Silahkan kalian pelajari. Nanti untuk yang tadi ada 4 jenis hipotesis. Ada hipotesis rata-rata tadi udah dibahas. Kemudian hipotesis beda dua rata-rata ini ya. Ini sering dipakai untuk penelitian eksperimen ya, uji beda biasanya ya. Nah, tergantung rumusannya. Kalau rumusannya sama dan tidak sama dari dua pihak, kalau rumusannya lebih besar, misalkan rumusnya gini ya, mu 1 min mu 2 kurang dari sama dengan 0, sehingga mu 1 min mu 2 lebih baik dari 0, ini baru uji 1 H0 ya, HA. Ini berarti uji satu sisi. Ini karena simbolnya sama dengan tidak sama dengan dua pihak. Kalau yang lebih besar sama dengan lebih besar, kurang dari sama dengan satu pihak. Mantap ya. Kemudian
Yang belum dikaji, belum dibahas ialah hipotesis proporsi yang ketiga, dan yang keempat hipotesis beda dua atau selisih dua proporsi. Tinggal dua lagi ya untuk yang masalah hipotesis atau hipotesis testing, pengujian hipotesis. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.